di sana senang, di mana-mana senang. Ketika di sana senang, di sini senang, yang ditinggal senang, yang meninggalkan juga senang. Apakah iya? Maka ketika itu betul-betul tertanam di dalam hati kita, dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, seorang ikhwan, murid dari Abah Gaus, pasti happy. Alhamdulillah, saya sudah membuktikan sampai detik ini. Tidak kurang sedikit pun, tidak ada tergores sedikit pun kekurangan apapun dimanapun tempatnya. Kiai, para sesepuh, para kesepuhan semuanya, para wakil talqin, terutama Bunda Haya, Bunda Sari, maaf, dan yang lain. Setelah bertahun-tahun saya tidak berkumpul dengan manusia, maka rasanya memang kikuk Bunda ini tadi juga nggak tahu aplikasinya, ada yang nggak bisa beres, tapi alhamdulillah berkah pangarsa Abah semuanya bisa teratasi. Sekali lagi terima kasih para kiai, terima kasih Abah, terima kasih Bunda Haya dan semuanya. Kita bisa bergabung kembali dalam manaqib pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pula kita malam hari ini telah keluar dari bulan Rajab dan masuk ke bulan Sya'ban. Ada hal yang harus menjadi muhasabah kita, menjadi koreksi kita, dan menjadikan komitmen terhadap kita ketika kita keluar dari bulan Rajab dan masuk ke bulan Sya'ban. Sebelum kita kemudian mendalami konsep bulan Sya'ban yang diajarkan pangarsa Abah, kita muhasabah dulu dan berkomitmen ajaran, konsep yang disampaikan pangarsa Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur. Kenapa? Sebab kadang ada orang yang masih perlu diuji komitmennya setelah ditalqin. Karena bukan tanpa implikasi apa yang diucapkan dalam ikrar munajat kita. Ketika kita menyampaikan ucapan ilahi anta maksudi, oh Tuhanku, hanya engkau yang ku mau. Maka kemudian Allah akan ingin bukti, apa iya kamu hanya mau kepadaku? Atau jangan-jangan ucapan kamu itu hanya di bibir. Artinya bukan di bibir, bukan di hati. Masih perlu pembuktian lagi. Masih perlu ujian lagi. Waridhoka ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi. Ridhomu yang ku cari ya Allah. Apa iya kita ini hanya mencari ridho Allah? Atau ada yang lain dalam hati dan jiwa kita? A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, berilah mahabbahmu dan makrifat kepadamu. Apa iya kita ini menginginkan hanya cinta kepada Allah? Jangan-jangan ada cinta yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menguji. Allah dalam surat Al-Ankabut berfirman, ahaziban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah ia mengatakan amanna, aku beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji? Jangan dikira setelah kita ditalqin,
dengan konsisten kita mengikuti pangarsa Abah, lalu kita tidak diuji, kita tidak dikasih cobaan. Allah melanjutkan firman-Nya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh aku telah menguji mereka, menguji orang-orang sebelum mereka. Falayak lamannallahu alladzina shadaqu walayak lamannal kadzibin. Allah ingin tahu benar siapa di antara mereka yang benar-benar di dalam ucapannya, atau Allah ingin mengetahui siapa yang lain di bibir, lain di hati, alias berbohong. Oleh karena itu, ucapan kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ucapan yang agung itu akan membawa implikasi yang agung pula. Ujian demi ujian Allah akan berikan di antara mereka-mereka yang telah mengucapkan ini. Allah ingin tahu benar tidak bahwa dia itu mengucapkan aku yang ku mau. Dia hanya menginginkan aku atau dia menginginkan kepada yang lain. Disitulah kemudian Abah mengajarkan kita makna dari bulan Rajab adalah bara'atun minan nifaq. Jangan sampai kemudian kita ini termasuk golongan orang-orang yang lain di bibir, di ucapan ilahi anta maksudi itu betul-betul benar-benar keluar dari jiwa dan hati kita, atau hanya baru sampai di sebatas tenggorokan ke atas kita, hanya sampai di bibir kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah menguji kepada mereka. Dan orang-orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Yakub, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mengungkapkan wa nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Yakub, Nabi Ayub memanggil, berdoa kepada Allah, ya Allah, massaniyadh-dhurru, ketika konon setelah tubuhnya Nabi Ayub bobrok-brok, sebelumnya keluarganya hancur lebur, hartanya sedikit pun tidak ada yang tersisa, hanya lidah dan hatinya Nabi Ayub yang tersisa. Ketika belatung itu menggigit hatinya Nabi Ayub, dan yang satu lagi belatung menggigit lidahnya Nabi Ayub, Nabi Ayub berkomitmen, Gusti, silahkan itu mereka merusak harta saya, merusak keluarga saya, merusak jiwa saya, asal jangan lidah dan hati ini. Maka ketika belatung yang didorong oleh syaitan itu mau berusaha menggerogoti sampai lidah dan hatinya Nabi Ayub, baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Anni massaniyadh-dhurr, Allah, telah saya ini telah terkena sakit yang sangat parah, Allah, ketika hatinya sudah digigit oleh belatung itu. Disitulah kemudian Allah, karena komitmen Nabi Ayub, semua silahkan dihabisi, asal jangan hati dan lidah saya. Maka kemudian Allah mengkabulkan doanya Nabi Ayub, dan Allah mengembalikan semuanya. Keluarganya dikembalikan, hartanya dikembalikan,
berlipat-lipat. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Allah mengembalikan keluarganya semua, mengembalikan hartanya semua berlipat-lipat. Maka orang yang telah ditalkin dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Maka dia menjalani ujian itu tetap dengan happy, tetap dengan senang. Karena apa? Yang diuji oleh Allah itu hanya urusan dunia. Hatinya tidak tersentuh, lesannya tidak tersentuh, pikirannya tidak tersentuh. Dia akan dikasihkan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ujian itu hanya sekedar dunia, itu tidak seberapa. Allah mengingatkan, wa ma utitum min syai'in wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatud dunya. Urusan harta materi itu pemberianku yang sedikit sekali. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat nanti ke depan itu lebih kekal dan lebih baik. Maka orang yang sudah ditalkin, manakala dia sadar betul dan dia tahu betul bahwa implikasi dari kata munajat ilahi anta maksudi warithoka matlubi a'tini mahabbataka itu adalah betul-betul tertanam di dalam jiwa dan hati salik, hati ikhwan, maka menghadapi ujian itu dengan senang. Maka betul-betul apakah kita diuji oleh Allah, diuji oleh Abah. Apakah ia ketika Abah menyampaikan di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, ketika di sana senang, di sini senang, yang ditinggal senang, yang meninggalkan juga senang. Apakah iya? Maka ketika itu betul-betul tertanam di dalam hati kita, dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, seorang ikhwan, murid dari Abah Ghaus, pasti happy. Alhamdulillah, saya sudah membuktikan sampai detik ini. Tidak kurang sedikit pun, tidak ada tergores sedikit pun kekurangan apapun dimanapun tempatnya. Walaupun dipandang oleh orang lain berada pada tempat yang paling hina dina. Tapi nyatanya tidak. Berada di tempat yang paling ngeri di hadapan orang. Tapi bagi ikhwan tidak. Oleh karena itu sebelumnya, terakhir, kita mengutip apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal baliyatu la ta'ti li mu'minin lituhlikahu walakin litahtabiroh. Ujian itu, bencana itu tidak datang kepada orang mukmin untuk menghancurkannya. Akan tetapi ujian itu untuk memberikan bencana itu untuk memberikan ujian kepada mereka. Ketika orang mukmin tahu bahwa ini ujian, itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kapan ya ujian ya? Pasti di dalam sekolahan, di dalam madrasah, itu menunggu ujiannya kapan. Ketika sudah datang ujian, ini adalah masa-masa yang ditunggu. Kenapa? Saat itulah seorang siswa akan naik kelas. Maka sekali lagi, janganlah kita sebagai murid pangarsa Abah takut akan ujian. Jangan melihat kepada hasil, tapi nikmati dulu. Proses hidup di dunia ini adalah proses. Oleh karena itu lanjut pangarsa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yataladzadu bil baliyati illa man ma'arafal mubli. Tidak akan bisa merasakan kenikmatannya ujian. Orang diuji, orang mendapat bencana, itu dia bisa menikmati. Kata beliau, Syekh Abdul Qadir mengungkapkan, la yataladzadu bil baliyah, tidak akan merasakan dengan cobaan dan ujian illa man ya'riful mubli,
kecuali bagi orang yang telah mengetahui siapa yang mengujinya. Kalau ini adalah sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menjalani itu dengan senang. Semoga Allah melalui pengarsa Abah membisakan kita untuk happy selamanya. Itu kepastian. Sekali lagi bahwa Abah menyampaikan, kita itu sudah berada pada posisi yang istiqomah. Sehingga bagi kita doa itu tidak lagi semoga-semoga lagi. Pasti saya pribadi dan keluarga telah membuktikan. Biar orang memandang kami dan keluarga itu hina, tapi sejatinya hanya kenikmatan, hanya kehappian yang ada di dalam jiwa. Ini semua berkah Pangars Abah. Terima kasih Pangars Abah Kaos telah melimpahkan betul-betul bahwa Abah adalah juru penyelamat bagi kami. Penyelamat kami dunia dan akhirat. Terima kasih semuanya. Terima kasih segalanya. Dan semoga Allah memberkati kita semuanya, segalanya, selamanya berkah karamah Abah Kaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekacauan tadi karena sekali lagi saya baru kali ini kumpul dengan orang, sebelumnya tidak kumpul dengan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi